warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkan saya Arfikri Dindal Mola selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual. Adapun Zakia Amelia selaku pembicara kedua yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif. Kemudian akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami, Helmina Kuro Ayun, dalam ranah sosiologis empiris. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar. Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami secara tegas mengamini mosi perdebatan kali ini, yakni pengujian peraturan perundang-undangan yang terbuka di Mahkamah Agung. Dewan Juri yang terhormat, sebelum mencapai suatu perdebatan yang komprehensif, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari mosi kita kali ini. Berangkat dari adanya permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 31A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung, dan pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pemohon mengenai pasal yang bersangkutan akan merugikan hak-hak konstitusional mereka. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, mengatakan proses pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yang tertutup mengakibatkan masyarakat tidak bisa memantau proses persidangan, yang dengan ini memungkinkan terjadinya kong kali kong di balik keputusan MA. Berangkat dari problematika inilah, Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Agung dengan segelnya sebagai lembaga tinggi kehakiman atau pengadilan negara tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung telah menyalahi norma konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, yang mana konstitusi dibentuk guna penyeimbang supremasi hukum antara masyarakat dengan pemerintah. Lebih lanjut, Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua urgensi utama kenapa kami setuju dengan adanya mosi kita kali ini. Yang pertama, proses pengujian perundang-undangan di Mahkamah Agung yang selama ini tertutup berimbas pada berkurangnya antusiasme publik. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan Alfon Kurnia Palma, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI periode 2011-2015, mengatakan banyaknya peraturan daerah dan peraturan di bawah undang-undang yang bermasalah, yang mana seharusnya di judicial review ke MA. Tetapi hal ini tidak dilakukan publik sebab proses MA tidak transparan. Atas dasar inilah, Dewan Juri yang terhormat, proses pengujian peraturan perundang-undangan di MA haruslah diperbarui dan mampu menerapkan asas transparansi dan peradilan terbuka untuk umum untuk mendorong lahirnya kepercayaan publik akan kebersihan dari hal-hal seperti korupsi dalam sistem lembaga peradilan. Yang kedua, Mahkamah Agung tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang transparan, akuntabel, dan aksesibel. Dewan Juri yang terhormat, hal ini dapat dilihat melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Ina Junaina, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yakni dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang masih terdapat 63% putusan yang belum dapat diakses. Besaran presentase ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah menyalahi asas partisipasi dan kontrol publik. Demikian Dewan Juri yang terhormat, dan poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kami. Sekian dan terima kasih. Mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2001 sampai 2008, Profesor Dr. Bagirmanan mengatakan, sistem informasi bertujuan membangun keterbukaan, transparansi sistem peradilan. Keterbukaan tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan publik, akan tetapi juga merupakan suatu bentuk sistem kontrol terhadap sistem dan proses peradilan. Salah satu wujud penting keterbukaan yaitu adanya akses publik terhadap setiap putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini selaras dengan dua urgensi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami dalam mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengujian peraturan perundang-undangan yang terbuka di Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif, terpelajar lagi bijaksana, dan seluruh insan yuris yang berbahagia, perkenalkan saya Zakia Amelia sebagai pembicara kedua dengan standing position pro, dengan tegas, lugas, dan jelas menyepakati mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengujian peraturan perundang-undangan yang terbuka di Mahkamah Agung.
Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya menegaskan bahwasanya kami sangat sepakat terhadap pengujian sistem yang terbuka terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Sebagaimana yang telah dijelaskan dengan apik oleh pembicara pertama kami. Hal ini berangkat dari adanya pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terkait proses uji materi di Mahkamah Agung, yang kemudian diperkuat dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji material, yang pada intinya Dewan Juri yang terhormat menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, di mana dalam kekuasaan kehakiman salah satunya terdapat prinsip keterbukaan pengadilan atau open court principle sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum acara. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Agung haruslah dapat berkomitmen untuk menjamin keterbukaan pengadilan sesuai dengan prinsip open court principle. Mahkamah Agung harus dapat mengoptimalkan penerapan prinsip open court principle ini dan harus dapat menjaga komitmennya agar prinsip ini tetap berjalan secara optimal. Dewan Juri yang terhormat, pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung memang seharusnya terbuka, karena pengujian terhadap undang-undang memang harus dilakukan secara terbuka agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sebagai wujud penerapan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick, bahwasanya lewat hukum responsif dapat dijadikan sebagai sarana respon terhadap keterbukaan sosial dan aspirasi publik. Hal ini juga sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi di pengadilan nomor 144/KMA/SK/Angka Romawi 8/2007 tentang hak masyarakat atas informasi pengadilan yang diatur pada pasal 2 dan pasal 3 ayat 1. Dewan Juri yang terhormat, dalam suatu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas di pengadilan terdapat asas-asas yang berlaku. Salah satunya terdapat asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Di samping itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat juga prinsip utama dalam sistem peradilan dalam pengadilan yang terbuka. Dengan adanya keterbukaan dan jaminan hak untuk memperoleh informasi yang dikelola pengadilan, pencari keadilan, publik, dan media dapat mengamati dan memantau ataupun mengkritisi proses dan putusan pengadilan. Abid Hussain, seorang reporter untuk United Nations, menyatakan dalam laporannya bahwa kebebasan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat penting, karena kebebasan tidak akan pernah efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi yang merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Hal ini selaras dengan teori HAM dari John Locke yang menyatakan bahwa terdapat hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Maka kebebasan informasi termasuk juga keterbukaan dalam pengadilan yang merupakan bagian dari hak asasi. Negara punya kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkanlah saya Helmina Kuralain selaku pembicara ketiga yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan kedua kami dalam ranah sosio-empiris. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya sekali lagi dengan tegas, lugas, dan tanpa keraguan menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pengujian peraturan perundang-undangan yang terbuka di Mahkamah Agung. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara hukum yang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945-nya menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Karenanya dapat disimpulkan betapa pentingnya keberadaan dari masyarakat, terlebih pada kepercayaannya untuk sistem peradilan.
Namun Dewan Juri yang terhormat, hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas justru menunjukkan angka yang mengkhawatirkan karena dalam hasil survei tersebut dinyatakan bahwa kepuasan pada pemerintah dalam Juni 2022 ini mengalami penurunan sebanyak 5%. Terlebih lagi, dari 4 aspek yang disurvei, yakni penegakan hukum, politik dan keamanan, ekonomi, serta kesejahteraan sosial, penegakan hukum menjadi satu-satunya indikator yang mengalami penurunan terbesar, yakni sebesar 6%. Penurunan ini merupakan dampak dari tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah terkait penegakan hukum, yang dalam hal ini kepuasan terhadap Mahkamah Agung mengalami penurunan sebanyak 10,2%. Lebih lanjut, Dewan Juri yang terhormat, selain angka kepuasan terhadap Mahkamah Agung yang merosot, Mahkamah Agung juga memiliki tingkat antusias masyarakat yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan dalam jumlah perkara hak uji materi Mahkamah Agung yang hanya mencapai angka 888 perkara dan jumlah perkara hak uji materi Mahkamah Konstitusi yang mampu mencapai 1586 perkara pada November 2022 ini. Munculnya kesenjangan ini tentu menimbulkan pertanyaan Dewan Juri yang terhormat, mengingat jenis dan jumlah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang justru lebih banyak dibandingkan jumlah undang-undang, yakni mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga seperti KPU dan BI, dan peraturan daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Menurut pakar hukum perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono menyatakan kesenjangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan akses, namun juga oleh perbedaan persidangan antara yang terbuka dan yang tertutup, pula yang berpengaruh terhadap putusan yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil penelitian Ina Junaina SMH, dosen Fakultas Hukum Unpad, dalam jurnal yang berjudul Tafsir Konstitusional Pengujian Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, bahwa terkait putusan hak uji materi di Mahkamah Agung masih terdapat 63% putusan yang belum dapat diakses. Selain itu hanya 18% putusan yang memiliki tafsir konstitusi dalamnya, sementara sisanya tidak memiliki tafsir konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tertutupnya cara berbicara mahkamah benar-benar berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dihasilkan. Lebih lanjut, Dewan Juri yang terhormat, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, dalam diskusi di kantor Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa bukan tidak mungkin akan terjadi kong kali kong di balik keputusan Mahkamah Agung. Sebab dengan sidang uji materi Mahkamah Agung yang tertutup, masyarakat tidak bisa memantau proses yang terjadi. Hal tersebut telah terbukti dengan tidak sedikitnya kasus yang muncul seperti kasus suap yang telah mencemari nama baik Mahkamah Agung, mulai dari kasus suap Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata khusus Mahkamah Agung Andri Tristanto pada tahun 2016, kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus perkara kasasi PT Multikon Indrajaya Terminal oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nur Hadi pada tahun 2016 hingga 2019, dan yang terbaru, proses tangkap tangan oleh KPK yang menghadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, di mana dari 10 orang tersebut diantaranya merupakan Hakim Agung, yakni Sudraji Dimyati. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana Prof. Bayu menyatakan bahwa sudah selayaknya dilakukan perubahan dalam hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Agung, yaitu dengan mengubah peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tentang hak uji material agar persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka dan menjamin para pihak dapat secara maksimal memperjuangkan haknya. Hal tersebut telah didukung oleh Direktur YLBHI Alfon Kurnia Palma serta Komisioner Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung perlu mencontoh transparansi sistem beracara Mahkamah Konstitusi. Hal ini dalam rangka mengefektifkan lembaga pengadilan sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara atas praktik-praktik kewenang-wenangan penguasa negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak berkualitas dan melanggar hak warga negara. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampai dengan urgensi terakhir kami tetap pada standing position pro dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, ketika sistem beracara Mahkamah Agung dilaksanakan secara tertutup, tidak hanya berimbas pada buruknya kualitas putusan, namun juga berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan publik. Terlebih dengan buruknya kinerja MA dalam mempublikasikan hasil putusan dan meningkatnya angka kriminalitas dalam MA itu sendiri. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan para ahli serta data-data konkret sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara ketiga kami. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi kehakiman
negara sudah selayaknya menerapkan asas transparansi dalam peradilan terbuka dalam menguji peraturan perundang-undangan, yang mana hal ini sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi di pengadilan nomor 144 KMA/SK/Romawi 8/2007 tentang hak masyarakat atas informasi pengadilan yang diatur pada pasal 2 dan pasal 3 ayat 1. Dewan Juri yang terhormat, the better as the greatest problem solver. Maka di sini kami menawarkan saran yang efektif dan tidak hanya melaksanakan asas murah, mudah, dan biaya hemat, namun juga tidak melupakan asas transparansi dan accountable, yakni dengan komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk mengubah perma tentang hak uji material yang sedari awalnya tertutup menjadi terbuka pada saat pembacaan permohonan dan putusan. Dengan hanya pemohon yang mendatangi proses persidangan secara langsung untuk membuktikan bukti secara lisan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Agung perlu mempublikasikan skedul persidangan dan menyiarkan via platform online saat proses persidangan berlangsung. Hal ini guna menyelaraskan asas transparansi, partisipasi, dan kontrol publik. Jalan-jalan ke Yogyakarta, tak lupa beli bakpia. Proses beracara MA yang terbuka tentu menjadi solusi efektif dalam problematika yang ada. Sekian dan terima kasih.